Ya baik, perkenalkan nama saya Gustaf Kalkatihara, NIM saya 2012-13. Saya dari kelas C. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan Node.js secara intensif dan menjelaskan terminal REPL yang merupakan singkatan dari Read, Refer, Print, dan Load. Read yaitu membaca masukan atau inputan yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval yaitu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print yaitu mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Loop mengulang sebanyak 3 kali di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Untuk menggunakan Node.js secara intensif, kita tulis node ke dalam terminal. Kita buka terlebih dahulu terminal menggunakan cmd. Jika kita sudah masuk pada command prompt, langsung saja kita mengetik node, enter. Di sini saya akan membuat contoh 1 tambahkan dengan 1 sama dengan 2, enter. Selanjutnya 3 dikali dengan 5, hasilnya 15, kita enter. Ya, di sini saya akan mengetik console titik log buka kurung Node.js kurung. Ini berfungsi untuk menampilkan Node.js. Bentar ya, ini teman-teman sudah tampil tulisan Node.js underflight. Ya, di sini kita langsung saja var x sama dengan 5, var x sama dengan 5, kita enter. Underflight var i, enter. Underflight ya. Di sini kita akan membuat perulangan, kita enter. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 underflight. Kata underflight menunjukkan bahwa perintah dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Ya, kita lanjut. Selanjutnya kita akan menuliskan ekstensi sederhana dalam aritmetika layaknya sebuah kalkulator. Kita membuat contoh 9 dikalikan dengan 11, hasilnya 99. Kita enter. Kita membuat contoh berikutnya, 2 ditambahkan dengan 3, 2 tambah 3 dikalikan dengan
6 kurang 3. Kita tutup kurung, kita enter, hasilnya 15. Kita membuat contoh berikutnya, 14 persen 4, hasilnya 2, kita enter. 14 bagi 4, hasilnya 3,5, kita enter. Ya, kita langsung saja membuat contoh berikutnya, 2 kali 6, hasilnya 64, kita enter. 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan tanda underscore ya teman-teman. Sebelum kita mulai pada tanda underscore, kita membuat terlebih dahulu nilai terakhirnya. Tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir. Contohnya kita membuat 2 dikalikan dengan 3. Enter, hasilnya 6. Ya, di sini saya akan membuat tanda underscore. Ya, underscore ini akan menyimpan nilai terakhir. Jadi di sini nilai terakhirnya adalah 6, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi nilai terakhirnya adalah 6. Jadi underscore kali underscore, hasilnya 36. Enter. Karena di sini 6 kali 6 36. Ya, kita membuat contoh berikutnya, underscore dikalikan dengan 2. Hasilnya 72 karena di sini underscore adalah 36 dikalikan dengan 2, hasilnya 72. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel dapat didefinisikan dengan tanda kunci var. Jika dapat menggunakan kata kunci var, maka nilai variabel tersebut tidak akan tampil langsung ke layar. Nilai baru tampil jika kita menggunakan variabel tersebut. Variabel yang dapat difinankan tersebut dapat dipanggil sesuai dengan kebutuhan tersebut. Lihat pada contoh terminal, atau kita dapat menggunakan cara lain. Ya, kita dapat membuat cara lain. A sama dengan 3. Kita enter. Hasilnya 3. Kita buat contoh lagi. var B sama dengan 4. Kita enter. Underfly. Ya, di sini A sudah nilainya 3 dan B nilainya sudah 4 ya teman-teman. Ya, di sini kita mencoba A dikalikan dengan B. Hasilnya 12. Karena A 3 dan B 4, jadi A dikalikan B sama saja dengan 3 dikalikan 4, hasilnya 12. Kita enter. Kita lanjut, console log buka kurung tanda petik nilai A tanda titik 2 tanda petik
tambah A, tambah A, tutup kurung. Hasilnya adalah enter. Nilai A3, nilai A3 underfly. Variabel A menggunakan nilai 3. Ya baik, kita lanjut. Perintah terdiri dari beberapa baris. Terminal RIPL juga mendukung misalnya untuk memilih balok atau pemilihan. Ya, kita buat contoh. var A sama dengan 10. Enter. Underfly. Kita lanjut. If buka kurung A lebih besar 0, A lebih besar 0, tutup kurung. Kurung kurawal, kita enter. Akan mencetak, di sini kita mencetak konsole titik log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan positif, adalah bilangan positif. Ya, kita tanda petik dan tutup kurung. Enter. Di sini kita ketik tutup kurung kurawal LC buka kurung kurawal LC buka kurung kurawal. Kita enter. Ya, kita lanjut. Kita di sini akan mengetik console titik log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan negatif, adalah bilangan negatif. Kita tutup tanda petik dan tutup kurung. Kita enter. Ya, di sini kita tutup kurung kurawal dan hasilnya adalah enter. 10 adalah bilangan positif karena di sini A lebih besar 0. Jika A ditambahkan adalah bilangan positif, maka A ditambahkan adalah bilangan negatif. Hasilnya adalah 10, bilangan positif. Kita lanjut membuat contoh berikutnya. var I sama dengan 1. Kita enter.
underfly karena tidak mengembalikan nilai. Kita lanjut, will buka kurung i lebih besar sama dengan 3, tutup kurung, kita enter. Ya, di sini kita mencetak konsol titik log buka kurung tanda petik baris ya, file ini untuk mengembalikan file yang akan dipanggil. Baris ke, kita akan memanggilnya baris ke tutup kurung kurawal, tutup maksudnya tanda petik, ditambahkan i tutup kurung, kita enter. Ya, di sini kita akan mengetik i plus kurung kurawal, kita enter. Ya, di sini sudah memanggilnya baris ke1, ke2, ke3. Ia menambahkan i increment dari i nilai yang terkandung dalam i tambah 1. Tanda titik 3 ini merupakan baris perintah lanjutan dari perintah sebelumnya. Ya, baik, kita lanjut membuat fungsi. Kita dapat mendefinisikan perintah pada terminal RIPL. Ya, langsung saja kita mengetik function tambah buka kurung a, b buka kurung a, b tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Ya, kita lanjut return. Ia akan mengembalikan nilai return a tambah b, a tambah dengan b, kita enter. Nah, di sini kita kurung kurawal, kita enter. Underfly karena nilai tidak mengembalikan nilai.
Sekarang kita akan memanggil fungsi untuk memanggil fungsi hasil perjumlahan yang kita simpan dalam variabel hasil. Kita mengetik hasil sama dengan tambah buka kurung dari contoh 13,86 tertutup kurung, enter. Hasilnya adalah 99. Kita juga bisa sekarang kita memanggil variabel hasil yang menampung hasil. Kita juga bisa memanggil langsung. Contohnya hasil. Kita enter, hasilnya 99. Ya, kita membuat contoh lain lagi. Tambah buka kurung 1,2 tutup kurung, hasilnya adalah 3. Kita enter. Membuat contoh berikutnya, tambah 8,4 hasilnya adalah 12. Kita enter. Ya, di sini kenapa 1,2 sama dengan 3? Karena return A tambah B. Jadi di sini misalnya A adalah 1, B sama dengan B adalah 2. Jadi menjumlahkan tambah 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya membuat objek terminal RIPL. Juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Mari kita membuat contohnya. Pertama-tama kita mengetik var. Di sini saya menggunakan nama saya. Sama dengan objek enter. Ya, baik, kita lanjut. Alas sama dengan 3. Kita enter. Tingginya sama dengan 5. Kita enter. Kita membuat karel luas
Sekian. Ya baik, kalau sudah begini kita enter. Kita lanjut lagi. Luas sama dengan function return return karir titik alas kali tinggi alas kali tinggi membagi 2 kurang kurawa enter. Ya baik, kita lanjut. Metode enter. Ya baik, pada contoh di atas kita membuat dengan nama obj dengan mempresentasikan objek setinggi objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti atas kali tinggi dan 1 metode luas. Perintah kali dalam terminal RIPL perintah-perintah dalam terminal RIPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dalam terminal RIPL sebagai berikut. 1. Ctrl+C digunakan sebagai dari perintah yang aktif. 2. Ctrl+C 2 kali menandakan keluar dari terminal RIPL. Ctrl+D sama dengan keluar dari terminal RPL. Tombol panah atas atau bawah untuk menampilkan perintah sebelum
sebelum atau sesudah. Tombol tab di keyboard melengkapi perintah yang ditulis. Help menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Clear itu sama dengan titik break. Save nama file itu menyimpan perintah dalam terminal dalam RIPL. Yang berikutnya, load spasi name file. Menghentikan terminal RIPL. Langkah pertama kita tulis node, enter. Dari sini saya memberi contoh A sama dengan 3. A sama dengan 3, kita enter. var B sama dengan 4, kita enter. Kemudian A kalikan dengan B, enter. 12 kalikan A tambah B, A tambah B, enter. Hasilnya 84. Kemudian kita tekan titik exit. Kita tekan tombol tab, selanjutnya enter. Ya, di sini saya sudah menghentikannya. Kita lanjut node, enter. Sini saya akan membuat contoh lagi. Misalnya A sama dengan 3. A sama dengan 3. Enter. Ya, saya akan menghentikannya dengan cara Ctrl C 2 kali. Ctrl C. Ya, ini sudah berhenti. Kita lanjut lagi. Node, enter. A sama dengan 3. Enter. Nah, di sini kita juga dapat menggunakan tombol Ctrl D. Saya tekan Ctrl. Ya, di sini sudah. Sekian dari saya. Terima kasih.